yang masuk? Siapa yang mau masuk? Siapa? Dirga sama di? Kenapa mereka nggak masuk? Udah berapa hari mereka nggak masuk? 1 hari nih? Ya, mari kita doakan supaya teman yang sakit sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib. Kalian hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, berdiri semua. Berdiri semua. Ibu yang pimpin. Kita mulai dengan bertiga, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, langit adil bangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk lagi. Itu adalah salah satu contoh lagu wajib. Sebelum belajar, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita hari ini belajar matematika ya, tentang yang namanya bangun datar. Tahu kalian bangun datar? Coba angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari bangun datar? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Sekeliling kita contohnya dalam kelas ini ada contoh bangun datar. Apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Nur? Gali? Oh, papan tulis pintar. Apa lagi selain papan tulis contoh bangun datar yang ada dalam kelas? Ayah pintar, lemari, apa lagi Gali? Ayah bikin foto itu juga nggak? Iya, letak semen itu contoh dari bangun datar. Apa lagi? Meja, ayah pintu, ada lagi lemari. Itu adalah contoh dari bangun datar. Jendela juga ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang akan ibu putar berikut ini. Perhatikan ya. Pembelajaran matematika yakni tentang materi bangun datar. Materi ini untuk siswa kelas 2 SD terdapat di paket kurikulum merdeka halaman 68 sampai dengan 73. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Siap? Perhatikan semuanya di depan. Duduk yang bagus. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang bangun datar, guru ada pertanyaan. Amatilah benda-benda di bawah ini berbentuk apakah kedua benda tersebut? Yang pertama ada gambar keset. Kemudian yang kedua ada gambar sarang lebah madu. Kita lihat gambar keset ini berbentuk apa anak-anak? Ya, gambar keset ini merupakan bentuk dari persegi panjang. Ya, tepat sekali. Jadi gambar seperti ini kita lihat area yang berwarna coklat ini, gambar keset ini berbentuk persegi panjang. Lalu kita lanjutkan untuk gambar sarang lebah madu. Kita amati bentuknya. Ya, ini dan selanjutnya semuanya bentuknya sama ya. Gambar seperti ini anak-anak disebut gambar bentuk segi enam. Ya, gambar segi enam. Sudah paham ya sampai di sini ya? Mari kita lanjutkan. Perhatikan bentuk bangun datar berikut. Yang pertama ada bangun datar apa ya ini? Namanya adalah
Selanjutnya yang warna biru adalah gambar segi empat atau biasa juga disebut dengan bangun persegi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah bentuk lengkung. Biasanya bentuk ini juga disebut dengan bentuk oval. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun datar. Beberapa bangun datar dibatasi oleh garis lurus. Ya, seperti ini, seperti gambar segitiga tadi dibatasi dengan garis lurus. Contoh bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus yaitu yang pertama ada gambar segitiga. Kita lihat garisnya. Ini adalah semuanya menunjukkan garis lurus. Pada gambar persegi juga dibatasi dengan garis lurus. Bangun yang ini disebut dengan paralelogram. Ini juga dibatasi dengan garis lurus. Dan yang terakhir ada bangun trapesium. Jangan lupa untuk nama-nama bangunnya dihafalkan ya. Selanjutnya, garis lurus pada bangun datar dinamakan sisi. Ya, jadi garis lurusnya ini dinamakan sisi. Kita ambil contoh pada bangun segitiga, sisinya ada 1, 2, 3. Jadi bangun datar adalah bangun yang permukaannya dibatasi oleh sisi. Kita lanjutkan. Bangun datar yang dibatasi oleh beberapa sisi atau garis lurus dinamakan segitiga. Banyak sisi pada segitiga akan mempengaruhi namanya, seperti pada contoh berikut. Kita lihat pada bangun segitiga dibatasi oleh 3 garis lurus. Tadi kita sudah hitung ya, 1, 2, 3. Maka bangun ini dinamakan segitiga karena memiliki 3 sisi. Selanjutnya untuk bangun persegi kita hitung sisinya ada 1, 2, 3, 4. Bangun ini dibatasi oleh 4 sisi, maka dinamakan segi 4. Selanjutnya yang berwarna kuning ini kira-kira namanya apa ya? Mari kita hitung sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka bangun yang berwarna kuning ini dinamakan segi 5. Tepat sekali. Dan yang terakhir kita hitung sisinya ya, lalu kita beri nama. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bangun yang terakhir ini namanya adalah segi 6. Dan seterusnya ya anak-anak. Jadi banyak sisi pada masing-masing bangun akan menentukan namanya. Tolong diingat-ingat. Selanjutnya, beberapa bangun datar dibatasi oleh kurva atau garis lengkung. Bangun datar yang dibatasi oleh kurva dinamakan bentuk lengkung. Mari kita lihat kurva itu seperti apa ya. Kurva ini adalah garis yang melengkung-lengkung. Jadi bangun yang dibatasi oleh kurva atau garis lengkung dinamakan bentuk lengkung. Contohnya, contoh bangun datar yang dibatasi oleh kurva sebagai berikut. Ini ya gambarnya. Gambar yang kedua dan gambar yang ketiga bentuknya tidak beraturan. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti tentang ciri-ciri bangun datar?
Jangan lupa nanti dihafalkan namanya untuk setiap bentuk dari bangun datar ya. Selanjutnya, karena anak-anak sudah mengerti, Nah, dari gambar tadi atau video tadi kalian sudah tahu kan mana yang disebut dengan bangun datar. Yaitu bangun datar adalah bangun yang dibatasi oleh garis. Contohnya papan tulis. Perhatikan pada papan tulis. Papan tulis itu termasuk bangun datar apa? Persegi atau persegi panjang? Nah, persegi panjang itu adalah sisi yang berhadapan yang sama panjang. Contohnya ini, atas dengan bawah sama panjang, samping kanan dan samping kiri sama panjang. Berbeda dengan yang namanya bangun datar persegi. Kalau bangun datar persegi, semua sisinya sama panjang. Contohnya misalnya kalian pernah nengok papan catur? Pernah? Nah, kotak catur itu contoh dari bentuk bangun datar persegi. Kemudian balok apa namanya? Terasnya di rumah Ubin, keramik. Nah, siapa yang rumahnya di keramik? Ada? Tengok, perhatikan di rumah itu kalian. Itu contoh bangun datar persegi, semua sisinya sama panjang. Misalnya panjangnya atas 8 cm, bawahnya panjang 8 cm dan kiri kanannya pun 8 cm. Sampai sini sudah mengerti? Nah, di sini kalian sudah bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti ibu bagian tugas kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya, ditulis nama kelompoknya nanti. Kalau kurang nama kelompoknya tulis saja di bawahnya ya. Di situ ada tugas, yaitu kalian menggambarkan bentuk segitiga, kemudian bentuk persegi panjang, bentuk lingkaran dan layang-layang. Pernah yang layang-layang kan? Layang-layang kan? Nah, kalian buat gambarnya di belakang. Di belakang bisa kalian buat nomor 1. Gambar segitiga seperti apa? 2, gambar, nggak perlu besar-besar. Yang penting kalian buat. Tadi sudah tahu kan bedanya persegi dan persegi panjang. Kalau persegi panjang, sisi atas bawahnya sama panjang, sisi yang berhadapan yang sama panjang. Tapi kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Udah, kerjakan. Siapa yang bisa ngerjakan? Kerja sama antar kelompok. Jangan kerja sendiri-sendiri. Buat kelompok mana? Siapa yang bisa gambar persegi? Siapa yang bisa buat persegi panjang? Gantian, siapa yang bisa? Ya, ganti-gantian. Bisa juga ganti-gantian. Siapa yang bisa gambar layang-layang? Siapa yang bisa gambar persegi? Siapa yang bisa gambar persegi panjang? Pakai penggaris, pakai kembali. Lebih bagus pakai penggaris. Siapa yang punya penggaris? Pakai penggaris. Ya, lapisin dulu ya di bawahnya. Di bawah kertasnya lapisin dulu, nggak apa-apa. Lapiskan buku Nur. Lapiskan buku kertasnya. Biar enak nulisnya. Gambarnya di belakangnya, buat di belakangnya tulis nomor 1 segitiga, buat gambar segitiga. Nih segitiganya juga bisa ditambah segitiga. Nah ini contoh segitiga ya, lebih jelasnya seperti ini segitiga. Nah dibuat. Kerja kelompok, kerja sama. Yang besar dikit kan bisa lah Nur, dan kecil kali nanti nggak kelihatan pengetahuannya. Jangan lebar-lebar dulu. Lanjut. Ya udah kalau kamu sekalian buat apa apa, yang buat sekalian nggak apa-apa. Buat sini nomor 2. Buat nomor 2 situ. Mana pensilnya? Ya udah, pakai nomor 2. Bawahnya lagi lah, bawah dikit. Kan lebar tutupannya. Nomor 2, gambar apa dia? Agak besar gambarnya pun nggak apa-apa. Persegi berarti semua sisinya sama panjang. Kalau nggak bisa Zahira kan katakan Anggun yang buat. Bisa ya udah buat, jangan gini. Nggak buat gambar segitiga seperti apa. Pakai cetakan itu juga nggak apa-apa. Tapi kira-kira muat nggak sama bentuk yang lain nomor sampai
segitiga. Buat nomor 2 lagi. Gambarnya apa gambarnya tadi? Ya, udah tulis apa tulisannya nanti keterangan di sini. Buat aja dulu jawabannya ya, baru nanti jawab. Iya, tapi kan sama ukurannya sama, kalau panjang atasnya 5 cm berarti bawahnya dan 3 sisi semuanya 5 cm gitu. Pakai garis. Sama panjang ukurannya kalau nomor persegi. Bang, kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan saja ya sama panjang dulu ya betul. Jangan tidur nanti di rumah. Gantian pun bisa, cara isinya gantian. Misalnya nomor 1, siapa nomor 2. Kalau semuanya satu orang yang jawab pun nggak apa-apa. Udah kamu aja buat nggak apa-apa. Lanjut nomor 2, lanjut nomor 2. Buat persegi. Gimana kalau persegi? Misalnya ukurannya berapa ini sininya? Sini misalnya. Ini tinggal lah, kira-kira. Terus sini pun pakai ini. Nomor 12-nya. Aduh, pensil aja kayak 4 cm. Apa? Oh, ini tanda apa dilapisin. Nah, lanjut nomor berapa lagi nih? Nomor 4. Apa nomor 4? Lingkaran, gambar lingkaran. Buat sendiri lingkaran. Lingkaran ya, lingkaran. Oke, dah. Nomor 5. Ini dia sejarah nomor 5. Ya, persegi dan persegi panjang. Kita bilang kalau buat persegi itu, kalau buat persegi itu dari 0 ngambilnya. Kalau persegi itu semua sisinya sama. Nah, boleh gambar ya. Nah, ada yang punya pewarna, coba diwarnain. Biar menarik dia diwarnain. Pegang yang pewarna. Nah, diwarnain. Yang perempuan yang warnain biar menarik ya. Gambarnya biar lebih menarik.
Betul. Enggak betul. Ayo gambar layang-layang, gimana gambar layang-layang? Segitiga dulu baru tek. 2, 3. Ya itu udah bisa kamu. Kakak segitiga dulu. Udah? Ya udah diwarnain. Iya, iya betul. Ya udah ada mandali warnain. Udah tulis namanya Nur. Ya, nah, coba ini dulu ini. Nah, tulis namanya. Bapak nama pendeknya itu Bapak. Iya, nanti ditulis pakai namanya. Pakai itu jadinya gambar tepat ya. Nah, dari warnain. Kalau ada warnanya, diwarnain coba, ada diwarnain. Siap. Jangan di atas meja. Meja itu tempat untuk menulis, bukan untuk tempat kaki. Kelompok berapa ini? Bisa kelompoknya kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1. Wah, kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Tulis namanya, semua namanya. Ya, tugas kelompok 1 sudah selesai ya. Ada gambar segitiga, persegi, persegi panjang. Ini hasil kelompok 1. Cantik kan? Cantik. Jadi kamu nilainya diwarnain biar cepat. Diwarnain sama kamu sendiri. Tulis sama kelompoknya udah. Nanti tulis sama kelompoknya ya.
lanjut. Nah, lanjut. Terakhir. Warna kuning, Sini. Dari mana yang cepat? Nah, sudah semua ya. Dari 3 kelompok ini sudah semua. Nanti ibu panggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan kerjanya di depan. Sekarang ibu minta coba kelompok 3. Anggun dan Zahira maju ke depan. Anggun, sini. Anggun sama Zahira. Nih hasil kerja, tunjukkan sama kalian. Tunjukkan sama teman-temannya. Mana sini aja. Dah, kami dari kelompok 3. Ngomong gitu, yang kuat. Akan mempresentasikan yang kuat, yang ketawa. Akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Nah, perhatikan itu hasil kerja dari kelompok 3. Dia pegang. Ada gambar segitiga. Kemudian gambar apa lagi tuh? Sebutin gambarnya apa aja? Nah, ada persegi. Nomor 1 ada gambar apa? Nomor 2? Persegi. Nomor 3? Nomor 4? Yang terakhir?